Good night, semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Waduh, teman-teman ramai di sini. Kita langsung start. Malam ini ada yang berbeda. Pojok kreatif, kok nyampe di sini ada pojok kreatif talk show malam ini. Alone Rider with Classic Bike BSA 1955 Round of Indonesia. Apakah itu ya artinya? Oh, ini ada sesuatu yang menarik malam ini. Kita bakal sesuatu malam ini ya teman-teman. Ini kita lagi di sebuah lokasi tempat kumpulnya anak-anak juga untuk memunculkan ide-ide tempat tongkrongan. Kita di Garasi Uye, lagi di Garasi Uye ya. Ini kalau teman-teman belum tahu ini adanya di Kofia, lokasi di sebelah Kofia di Kota Sungai Penuh pokoknya. Oke, kita langsung. Siapakah orangnya? Gimana wujudnya? Abang kita satu ini. Please welcome Papa Geng Iwok Bali 1%. Wow. Tas dulu Papa Geng. Biar akrab. Waduh. Dadah dong. Ini Papa Iwok, Papa Geng dari Bandar Hood. Kita panggil ya Ci Andreu dari Famous. Tepuk buat Ci Andreu. Iya, ini Ci Andreu, abang kita juga dari komunitas motor. Beliau malam melintang juga di dunia motor, komunitas dan segala macam. Banyak banget ya sekarang di e-sport lagi. Kita sambut ya Paul, kita mulai ganteng Pak Wotole Bapak Trek. Pak Wotole dan Trek. Silakan pilih posisi ternyaman Pak Wo, silakan. Oh. Kita ngobrol ini Pak Wo. Ini kan biar ada narasi warming up dulu. Kita lebih ke arahnya ngomongnya soal dunia motor lah ya pasti ya. Kita pegiat motor, kemudian kita juga bakal ngupas tentang perjalanan yang pernah dilalui dengan klub masing-masing. Kemudian tentu banyaknya perjalanan, tentu banyak pengalaman yang didapat gitu. Oke. Selamat pagi. Sebenarnya sejak kapan Pak Wo menyukai ini, maksudnya dunia motor, kemudian sampai masuk klub motor, tujuannya apa? Apa sekedar ya udah luang stres gitu, weekend di luar pekerjaan utama gitu. Ada tujuan lain gitu, Pak Wo? Silakan Pak. Jadi waktu kita kecil sering lihat buka bengkel segala macam, pergi touring sana sini. Tapi kita belum kesampaian ke situ. Akhirnya kita di Kerinci ada sedikit mulai rezeki, kita punya motor. Ya karena sesama komunitas, jadi kita bikin satu klub sebenarnya. Ya, satu ide aja, omongan apa segala macam itu Kerinci. Berapa Pak Ci? Ya. Pak Ci. Iya, tapi orangnya Oke, dari kita bikinnya ya hobi motor gini. Tapi kesini-sini tentu punya perjalanan pertambahan member. Apa ada masuk input, ada misi lain, maksudnya kita mumpung anak motor. Dari awal itu tahun waktu gempa Kerinci 95 itu ada sebagian daerah kita di yang kena terdampak gempa itu tidak bisa dinaiki kendaraan roda 4 di gempa 95 itu. Jadi saat itu kami pun sudah punya trail, dan dengan trail inilah kami bisa memberi bantuan ke daerah-daerah seperti hari itu daerah Lempur, Karangpemulung tahun 95 itu. Nah, jadi kita bakal buka mindset tentang anak motor yang mungkin sebagian masih ada yang ngapain sih gitu ya. Itu sah-sah saja anggapan karena tidak kenal, mungkin belum kenal. Sebenarnya anak motor yang ganteng-ganteng kayak Ci Andreu, ganteng Bang Isa, cantik ya. Kalau malam minggu cantik. Kapan mulai tertarik sama klub motor ya? Terus klub motor ya benar ya? Atau sama motor ya? Riding ya gitu ya, hobi ya. Terus mungkin sekarang
berkoloni jadi membentuk satu komunitas yang mungkin yang satu frekuensi yang dipilih Ciande untuk bermotoran bareng-bareng. Tertariknya mulai kapan atau memang udah dulu cinta motor atau sejak sekolah? Ya, ditanya kenapa, nggak tahu. Rasanya have fun aja, motoran kemana aja, rasanya have fun aja. Bahkan nggak pernah ada tujuan yang direncanakan. Jadi kita yang jalan, yang pasti jalan aja. Paling jauh Ciande itu udah kemana? Pemotoran? Sumatera lah, keliling. Sumatera? Aceh, Sumatera? Nyampe Aceh? Oh belum ya? Belum ya? Oh belum ya? Karena sekolah ya? Kebanyakan kalau ke sana. Makin Nabung dulu. Oh gitu. Tergabung sama Famous, cinta gimana ya? Maksudnya dari kapan? Kalau di Sungai Penuhnya kan sebelumnya ada di Jakarta nih. Oh di Jakarta. Itu di 2019. Oh berarti ini chapter Sungai Penuh? Chapter. Oh, oke. Kita di sini berdirinya itu di tahun 2020 lah. Kenapa ada Famous? Karena kita melihat ada teman-teman lain juga yang mungkin belum berkesempatan memiliki motor-motor gede gitu. Gimana sih ya caranya? Ya udah kita rangkul aja semua, mau apapun motorannya yang penting jalan gitu. Oh 2020 berarti udah jalan 2 tahun ya? Iya. Udah jalan 2 Iya. tahun. Nah kalau boleh tahu nih member yang udah ada sekarang di teman-teman Famous Sungai Penuh berarti? 24. 24 orang ya? 24. 24 member? Cuman wadah aja sih mau masuk, Ayo. penting jalan. Oh iya, yang penting yang satu frekuensi, Satu hobi frekuensi. motoran, Iya. polanya nggak satu. Baru mau nanyain, bisa? Boleh ya di sini nih ya? Boleh Bapak. Kalau nggak di sini tahan dulu. Aduh teman-teman, terima kasih nih udah jadian air. Ini sebentar lagi kita makan kopi bang ya, dari spesial dari kopi ya bang Moka. Bukan ya? Oh maaf, salah. Siapa bang? Ini support dari kita Bycast Brother 1% MC. Waduh, kopi support dari Brotherhood 1% MC. Ya, waduh keren. Kita cobain kopi nanti. Karena kalau kopinya di sebelah. Oh, iya. Kopi aja, Iya. bayar ya. Iya siap. Oke, kita langsung coba ke Papa Geng langsung ya. Aduh, ini Abang udah jauh-jauh. Pagi. Papa Geng. Papa Iwo. Yes. Dari mana sih aslinya? Kumaha Saya gitu enggak? aslinya suku Sunda. Sudah. Nah, dari setelah kuliah nggak beres, saya main ke Bali motoran, nggak ada rencana merantau. Nggak. Nah, kenapa bisa mutusin di Bali? Apa magnet terbesar buat? Jadi yang mau ketawa nih, saya kasih tip ya. Lepasin aja, nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan, nanti jadi jerawat. Gitu. Takut nanti pas ketawa ditahan, itu yang terjadi tuh bisul, jerawat. Gara-gara angin ketahan, kena ke muka, jadi jerawat, di paha jadi bisul. Apa nih pertanyaannya? Tegas satu. Kirain mau jawab tuh. Wah, kok bisa? Ada ulti, ada awan geni. Nah, yang bikin reason terbesar apa alasan terbesar dia gua udah iya, mutusin iya. di Bali deh. Apa ini ada cewek cakep nih gua pacarin deh. Ya ketemu ibunya anak-anak lah di Bali. Nah, Nah, itu gitu. alasan. Terus sampai berkeluarga. Itulah ceritanya, ngapain? Cerita keluarga, cerita baik gitu pertanyaannya. Udah saya di Bali ceritanya dari saya sendiri itu tidak tahu awal mulanya. Ada anak brotherhood juga member dari Makassar namanya Bro Iqbal. Nah, kebetulan Bro Iqbal ada perusahaan, dia punya perusahaan, ada karyawan lah gitu. Nah karyawan itu ngambil dari Bandung, kebetulan ya kita modelnya kalau ada sesuatu tuh ke brother dulu gitu. Nah ini ada kebetulan pekerjaan, jadilah berempat, terus ada lagi satu gitu, jadi berlima. Awal mulanya berlima. Kita tahu, saya sendiri tahun 96 di Bali mulai menetap tuh, terus 98 ketemu
dari 1% Brotherhood gitu. Kenapa nggak kita jadi chapter aja, karena udah ada statement gitu, ada kepengurusan lah. Awal mula kita pertemanan di sesama manusia ya, kan dari kenalan dulu kan, terus dari kenalan ke temenan, terus jadi sahabat. Nah, tingkatan paling tinggi di sisi itu tuh itu saudara. Nah, yang sebenarnya tidak ada ikatan darah, tapi kita harus mengakui itu adik aku gitu. Sampai lah, mau sampai mana ini, soalnya kalau saya ceritain ini bisa 1 minggu asli. Terus aja nggak apa-apa, Hah? nggak pakai rem nggak apa-apa. Ngopi dulu kita. Seperti sih. Aja lah maaf ya, Mau. kesehatan ini asli kopi bener. Bukan alkohol. Masih panas. Coba gue. Ini panas bener. Pertama itu karena waktu kemarin di Bali 2 tahun hampir berturut-turut COVID, ganti nama lagi apalah gitu ya, Corona, COVID itu Corona, COVID dan Corona. itu Bali ya 95% di dunia pariwisata Bali itu. 5% pendukung untuk kebutuhan pariwisata malah. Jadi warga negara asing di blok, domestik juga sama. Udah mati suri lain tapi Mati apa dong? mati siko mati galo. Sebali istet dong. Siko mati galo. Terus saya perginya dari rumah bukan untuk saya bertujuan ke acara, misal ada Bike Week ya di satu kota atau ada anniversary dari klub-klub lokal gitu ya. Enggak, saya niatnya pergi silaturahmi. Satu itu. Terus kan berkunjung ke keluarga gitu ya, 1%. Yang kedua, saya mau coba buktikan gitu, karena kan saya modelnya tidak mau percaya apa katanya orang gitu. Jadi seperti api nih, api ya. Ah, ini coba tangannya sini, bisa nurutin itu, set panas. Katanya panas. Saya sunutin ke sendiri dulu. Oh, panas. Nah, saya belajar agama lah. Insya Allah istiqomah, belajar pelan-pelan. Ada di satu ayat Al-Quran dan sabdanya Rasul di hadis, fadilah silaturahmi di Quran ada, di hadis ada. Nah, itu katanya ya, kurang percaya. Saya buktikan, ternyata betul. Jadi saya pernah dengar di Ustadz, fadilah silaturahmi, satu, memanjangkan umur, dua, mendatangkan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Mau ditolak-tolak, tetap aja ngedesak, datang sendiri. Di kiri lah, di kanan lah gitu. Padahal saya mah tiduran dan motoran. Terus jauh dari sakit. 4 tuh panjang umur, rezeki. Terus takdir yang ketiga apa? Jauh dari sakit. Yang keempat, dia tidak akan aku buat untuk susah dan bersedih hati. Jadi enjoy ya. Enjoy. Gitu. Nah, mudah-mudahan lah. Saya buka rekening baru ke bank khusus untuk perjalanan ini. Karena kalau dirinci, wih, bedaan. Terus, tebak berapa? Saya bawa uang, kurang lebih lah dekat-dekat ya 100-200 ke bawah dan Boleh. atasnya. Teman-teman di sini boleh Dapat hadiah, hadiahnya apa nih dari Pak Pakai? puisi dan sajak. Puisi dan sajak. Iya bagus dong, spesial hadiah. So, kurang lebih berapa ini? Berapa? Boleh. Coba ada yang jeletuk gitu. Bang Bimo mungkin nebak Berapa saya bawa uang dari rumah? harusnya? Hah? 5 5 juta. juta. Kita Oh. ambil tiga orang. Ayo. 3 orang sebelah. Oh 800. 800 apa? 500. Ini 500.000. Oke. Bang Bimo 5 juta. Saya bawa uang 35.000.
Bisa. 35.000 sisa uang bensin minum. Nah, sampai sini tidur di hotel, makan enak, yang cari warung Padang, rumah makan Padang nggak ada di sini. Ada juga batako Dendeng. asli. Oh, dendeng. Itu Batako. yang asli. Dendeng. Nah, kan saya suka nasi Padang memang. Ah. Jadi di Bali itu ya saya cari warung Padang karena ada warung Muslim, warung Padang, sama 100% haram. Ada jual arak dan sate babi. Bener. Saya mah kerjanya main sama kemarin, tapi sekarang udah tobat, saya nggak mau jinah lagi. Kemarin jadi army, Tentara. artis micet. Nah gitu. Ini nggak ditanya nih kenapa pakai ini nih, kan ini bambu dari sini nih, dari Kerinci. Oh itu. Sampai mana nih? Ini mau nanya nih maksudnya. Silaturahmi ya itu Iya, udah silaturahmi. jalan, udah lah sampai sini. Jadi saya rencananya juga bikin buku nih, bikin buku. Goalnya dari Turi ini bikin buku sama bikin ini kayak cerita seri radio. Pernah dengar zaman dulu ada misal cerita siapalah di sini. Oke, pendekar. Jadi orang bisa dengar aja. Kalau podcast kan dia ada tanya jawab, ada narasumber, ada banyak di Spotify banyak. Nah kalau saya ke zaman dulu kayak radio cerita seri, nah gitu. Jadi saya bikin perbab Bali dulu, Bali cerita tentang karakter motornya, karena beyond of biker itu kalau Indonesianya sisi luar dari seorang biker. Seperti udah Bopal kan, saya nggak nanya tentang bikernya, sisi luarnya, ternyata petani kopi. Nah, kayak gitu. Jadi biar satu menghindari fitnah dari orang-orang terhadap para biker. Contohnya apalagi saya gitu, kerja enggak, main aja kerjanya, duit di mana. Nah, terus ya kalau mau tahu, ayo kupas gitu. Saya ke siapa? Nah, lihat sendirilah nanti gitu. Nah, saya perjalanan ini satu goalnya itu bikin buku Beyond of Biker One Person Indonesia sama Spotify. Ada di Spotify gitu nanti. Gitu. Nah, ini baru sampai Jambi. Ya. Coba itu Bali satu. Bali terus mau ke kota mana dulu? Ya kalau provinsi nih, kalau kota sama kabupaten, waduh nggak kehitung banyak, Hitung ya? banyak Kita kecamatan. gede ya. Iya ini Provinsi. kabupaten, ini provinsi lah ya. Oke, boleh. Stay-nya di kota mana lah gitu kan. Nah, Saya berangkat dari Bali itu 22 Januari. Wah, 2000 sekarang tahun ini Awal tahun. 2022 Januari ya. Di situ jalan lagi tanggal 14 Februari jalan lagi ke Bandung sampai sebelum bulan Ramadan, setelah anniversary West Java, sekalian jumpa semua brother gitu, dan ada mandatoriran juga dari seluruh Indonesia itu di Pangandaran. Jadi saya jumpa mereka dulu. Tadi udah hitung berapa? Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, berapa? 3 aja. Yogyakarta 4, Jawa Barat 5, Banten 6, Lampung 7, Sumatera Selatan 9, Jambi. Nah, 9 provinsi, 10 ternyata. Karena ini adalah sesuatu ternyata Kerinci itu. Jadi bukan Jambi, ini Kincai. Iya, tersendiri ternyata ada sesuatu. Banyak hal yang menarik ini, kalau mau nggak bisa seminggu tinggal di ya benar. Saya aja banyak PR yang belum dikupas tentang budaya, tentang bikernya. Ini masih ruang lingkupnya segini aja. Ini belum kemana-mana. Ternyata Kerinci seperti tidak luas ya, geografisnya seperti tidak luas, tapi dalam satu tempat itu masa ada sampai 300 bahasa, itu kan sesuatu yang ajaib gitu. So
Tepuk tangan itu untuk buat Kerinci. Tepuk tangan. Ini beda rumah sama tetangga, beda bahasa. Saya tanya, jadi ya apa namanya, intonasinya udah beda jelas. Terus kata-katanya, liriknya tuh lain, beda juga. Nggak seperti kayak Jawa dan Sunda dan Bali ada sedikit persamaan, atau siapa lah gitu, Jawa dan Jawa Timur ada sedikit persamaan gitu. Nah ini totalitis apa namanya, beda. Unik ya. Nah, Ini terus kita yang saya belum ada jawaban nih sampai sekarang, kenapa di Kerinci logo atau ikon kotanya, logo daerahnya keris, sementara ya saya pecinta keris. Udah saya selidiki. Ini kerisnya, minta tolong pegang. Iya. Oh, yang anak keris nih. Bisa. Oh, Iya. ini keris Bali ini. Itu keris Bali. Iya, lurus keris luk 13. Luk 13. Ya, filosofinya jadi kehidupan manusia itu nggak ada yang flat ya, naik turun. Mainnya. Riuh ya kawan. Oh, Disupotin aja nggak apa-apa. Pegang apa ya? Hah? pegel tahu. Jadi filosofinya ini kehidupan manusia tidak flat ya, dia naik turun dan ada 13 rukan. Pada akhirnya tetap ke Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Sweet gitu. Jadi dia ngeruncing ke atas. Di Sunda juga sama. Kujang namanya. Oh, sebelah kiri ada kujang lah, teman-teman. Oh, ini kujang cium. Hah? Yang tengah apa? Pertanyaan Bang Aris. Nah, ini ngobrolin senjata kan. Pistol, semua pistol. Kenapa ikon Kerinci keris? Mungkin yang nonton juga tuh, siapa yang di live sekarang nih, kenapa logo Kerinci keris itu. Terus kenapa seperti peradaban awal di sini sampai 300 bahasa, 300 adat budaya yang berbeda sifat orangnya. Oke, Bapak Geng, sebelum kita ini ya, Nah, kita mau tanya apa kesan pertama nanti setelah menginjak kaki di Kota Kerinci terus melihat Kota Sempunu, melihat kebudayaan. Nanti kita bakal kupas lagi, tapi kita mau sambil ngopi, kita nikmati musik dulu ya. Ada teman-teman di balik kacamata itu adiknya, adiknya Bapak Geng mau nyanyi, kita nikmati. oke, saya nyanyi di sini ya. Mic ini jangan dimatiin. Ini Bapak Geng, ini salah satu hasil dari warisan kebudayaan dari nenek moyang suku Kerinci ya, nenek moyang kita dahulu bisa menghasilkan satu alat musik yang unik ya mungkin ya, karena mungkin ada beberapa di daerah lain juga menggunakan bahan bambu, tapi mungkin ada perbedaan dari cara memainkan sama hasil suara yang dihasilkan. Boleh Pak Owen nih kenalin nih, maksudnya nama bahasa kita nih apa nih? Ini gong bulor pakai. Gong bulel. Gong bulor. Nah, bulel itu Apa buat apa fungsinya? Apa? Itu cik. kembali lagi ke situ ya. Terima kasih Cik, Pak gua Owen. ini tahu ini karena Si Adi si. dia kan gong bulor sampai. Iya. Kalau ini kalau buat apa? Kalau orang tua-tua dulu, ini kalau buat musik seperti Bang Bapal tadi, dia pakai ini. Oh. Buat musikannya pakai ini. Oh, bisa bunyi nih? Bisa. Bisa Boleh, bunyi. Coba sok. Oh, boleh. Itu Boleh. main juga. Ini Saya biasa. tahu sih. Mainnya ini. Bisa nerangin nggak bisa main. Ini Bapak Geng ini biasanya di Yang nerangin tuh bisa, itu pantas. Oke. Ini nerangin nggak bisa. Seru sama aja dengan itu apa supporter main bola. Coba bisa nerangin tapi bisa mainin. ini biar lengkap. Yang mainin itu kita satu aja kayak tadi sore. Oh iya, siap. Oh. Ini biasanya digunakan untuk mengiringi pencak silat. Oke, Ayo. silat saya juga sok. Saya yang mainin Bapak Geng silat ya? Sok. Boleh ya? Boleh. Oh iya, siap, dijaman kita.
Uniknya Bapak Geng ini cuma dari satu bilah bambu bisa ngasilin 4 jenis suara. Ada 2 jenis suara gendang dan 2 jenis suara gong. Itu kayak Minang ya, kayak suara musik di Minang. Kalau Jawa mungkin itu apa lagi? Gamelan. Gamelan. Kerinci asli ini. Ini Kerinci asli. kerinci asli ya. Kirain batako doang. Batoko. Batoko. Suara banyak, Dendeng batoko asli. banyak lagi. Oh ini asli cuman ya itu dah keunikan anak-anak kerinci itu. Nah, Ada sesuatu yang bagus tuh, mending disembunyikannya dulu. Itu antiknya tuh. Ternyata orang ini, orang ini gitu. Tapi dia yang jadi diri sendiri, bukan mengenalkan, kita ada kucing masuk. Nah, dia mengenalkan bukan dirinya dulu gitu, tapi ditahu orang tiba-tiba. apa sih artinya? Oh. Dan kita selama ini kan ngomong, kita juga ada support ya, dari teman-teman Dimas 9% support. Artinya 1%. Iya nggak apa-apa, langsung secara garis besarnya biar teman-teman ada pemahaman gitu. Kalau nyalain. Kok jadi logat sudah arti saya ini? Jadi artinya 1% itu ya kalau saya terangin panjang lebar dan nggak semua orang paham itu tempat namanya ya. Tapi bisa saya simpulkan secara global arti dari 1% ini sampai saya ditato di kepala juga nih 1%. Ya ada nggak? Hah? Kelihatan? Ya, 9 sama. Nah, Diskon ya? ya betul sekali. Jadi 1% itu adalah ketombe. Tombe. Coba lihat iklan ketombe di TV, iklan sampo 99,9 bebas ketombe. 1%-nya apa? Ketombe, kan? Nah, prinsip dari logo 1% itu milik dunia ya untuk ranahnya biker yang tanda kutip dia gitu lah. Nah di kita ngambil prinsipnya bukan attitude-nya, prinsipnya kayak 1% ini menjaga keberadaan atau menjaga datangnya MC luar yang memang betul-betul dia klub yang terorganisir untuk kriminal gitu. Nah, kalau prinsipnya adalah teritori, dia mempunyai satu wilayah lah gitu, dijaga benar-benar. Nah, kita 1%-nya untuk negaranya, kalau mereka untuk klubnya. Nah itu beda kan? Nah, terus kita juga punya program bakti untuk negeri 100 tahun, ini baru berjalan 8 tahunan lah. Masih banyak programnya itu. Brotherhood for Culture, Brotherhood for Culture itu untuk budaya, itu mengupas habis tentang budaya di Indonesia. Karena 1% BBMC, Bikers Brotherhood 1% MC hanya ada di Indonesia, nggak akan ada chapter luar, nggak. Karena ada di Indonesia. Tapi saudaranya kita supportnya untuk negaranya, kita bakti untuk negara bisa-bisa. Seperti tentara, iya, Rickson anak motor ya. Padahal saya bukan anak motor, saya boy band. Ya tadi juga saya silat, pintar menari dan bernyanyi. Terus Brotherhood for Faith itu program untuk orang-orang yang udah member, yang udah lama, terus menuju ke agama, dia lebih totalnya di agama gitu. Jadi ada ustadznya, ada kiainya. Kita punya pesantren. Wah keren ya. Keren. Udah gini nggak gitu. Kita punya pesantren, punya santrinya, ada hafiz Quran, ada. Bajingannya ada. Pemerintahnya ada, tentara ada, polisi ada, hakim ada, camat ada, hansip ada semuanya. Tapi kita pengen dengan cara kita lah gitu. Tapi yang jelas mah positif, bukan negatif. Gitu. Nanti lah pokoknya. Ini tadi ada bisik-bisik nanya gitu. Ini Apa? kok dipanggil Papa Geng sih? Kayak apaan ini? Papahnya Geng? Ini ya sejarahnya kenapa jadi Papa Geng juga saya nggak ngerti ya. Udah panggilannya biasa Iwok, mulai Pak Iwok, kalau enggak ya Mang Iwok, Kang Iwok.
Ini awalnya dari member Bali ini, waktu kita acara Family Day, karena kita di setiap tahun tuh ada program, yaitu salah satunya Family Day, itu sama keluarga semua, istrinya, ada bawa neneknya, pokoknya ngariung ngumpul lah. Dia datang pakai mobil, ya mungkin ada yang merangkap juga saking niatnya gitu, ada, tapi nggak pakai motor lah, mobil gitu, yang nggak ada kendaraan kita jemput, intinya bersama lah di situ. Pas habis makan kan nunggu antri ini bayar di kasir, itu yang ngatur itu ibu-ibu istri-istri. Pas mau ngeluarin uang itu nunggu ACC saya kan, saya kebetulan jadi vice presidennya waktu itu. Nah ada anaknya panggil itu ke saya karena si ibunya itu siapa nanti ini yang ini itu anaknya, anak dari brother di Bali Chapter bilang foto Papa Geng. Nah, itu jadi sampai sekarang anaknya. Malah dari anak. Karena saya ketuanya gitu kan waktu itu. Oh, Papa Geng. Karena anaknya umur waktu itu 7 tahun lah, lucu lah gitu. Ya, nanyain Saya apa? biasa ngehandle urusan rumah tangga, motor aja benar. Itu banyak soalnya di klub dijadiin kambing hitam, yang suaminya nakal-nakal, ngomongnya ke klub padahal nggak tahu. Gitu. Nanyanya ke saya. Saya bilang ada, lagi panasin motor nggak kedengeran tuh suaranya gitu. Itu benar terjadi itu. Atau saya lah balik nanya lah. Boleh. Nanya ke siapa nih? Ada 3 nih gitu. Biasa kebetulan suka budaya ya. Banyak yang unik di sini. Banyak sekali yang unik. Dan belum semua. Terus di kemarin saya ke Bukit Kahyangan. Kenapa Kahyangan namanya bukan bahasa sininya Kahyangan juga sama atau lain bahasa Kerinci untuk Kahyangan. Kahyangan itu surga lah gitu atau alam luar lah gitu apa. Ada nggak bahasa Kerinci ada? Hah? Ada ya, teman-teman? Ada. Atau Kahyangan sama surga apa surga? Kahyangan. Bahasa ini tadi karena kita banyak bahasa, ini mewakili bahasa yang sesuai penuh. Kalau surga itu surge. Surge. Ya, Kahyangan itu bahasa dari Pajajaran lah. Ya, kenapa bilang Kahyangan? Karena kita ada surga, nah bahasa Islamnya. Itu Kahyangan bahasa Sundanya. Oh, kalau ini mah bahasa lokalnya surge. Surge. Kenapa Kahyangan namanya bukit itu? Kita tanya. Banyak misteri ini kalau mau dikupas orang sini juga bingung kayaknya nih. Saya bertanya ke siapa tuh nggak ngerti sampai sekarang juga. Jadi kadang-kadang di jalan diam dengan nama-nama baru kayak Ebit GAD, tanyakan aja sama rumput yang bergoyang. Nama bahasa kita ya cari yang lebih otentik ya gitu. Bukit apa gitu, bukit apa bagusnya? Surge, bukit surge. Kadoy. Terus itu ya. Salah Ini satu. mah dikasih dengan spesial gitu, ada namanya soalnya. Nah, ya, boleh dikasih tahu saya. Ini. Ya. Terus bambunya bambu apa? Soalnya ini pasti nih banyak yang order. Karena ini ramah lingkungan dibanding ada yang pecinta gajah ya. Kemarin saya ada cerita di Lampung, ada satu gajah untuk ngelatih padahal gajah itu tuh. Jadi dia yang paling cerdas di antara gajah. Sampai dia ngerasa ada feeling in love gitu. Jatuh sedap ke ketemu betinanya mah. Dibunuh sama pemburu. Pemburunya disikat tapi semua orang Lampung mati semua. Berarti ada yang nggak suka gading, ada juga yang ini mah bukan saya karena berada ya, ini recommended, ini bambu dan bisa bambu yang jatuh juga bisa. Terus uniknya bambunya enak gitu. Kalau saya ini ya maaf, bukan ngomong jorok. Kalau saya tadi seperti tadi ini langsung ini si apa namanya Tembakau. Tembakonya di bibir, kayak ngejilat, ngejilat yang belum di ini biar baris. Itu tuh. Kalau pakai ini bisa sambil gigit. Kalau tadi gitu, paham lah mungkin ya. Iya. Udah pernah ya.
kita jarang dengar juga sih bikers, tapi lebih tertarik ke kebudayaan gitu. Ya, itu jarang tuh, jarang terjadi itu. Nah itu Ya kan? kita mati satu orang dari beratus orang, kita wajib lebih unggul dari mereka untuk hal-hal yang gitu. Kenapa begitu? Kenapa tertarik dengan itu? Terus tadi mungkin saya bantu jawab sedikit nih yang mengenai mungkin teman-teman koreksi saya kalau salah nih. Saya pernah dengar cerita dari orang-orang tua juga nih mengenai Bukit Kayangan tadi. Ya kan? Kan ini di Kerinci atau Sungai Penuh, ini katanya peradaban pertama nih. Bisa jadi saya berpikir ke sana. Melayu, Melayu. peradaban Melayu, Ah. Melayu tua katanya. Ah. Itu kenapa Kayangan? Ini dulunya nih sungai semua nih. Yang peradaban pertamanya itu di Bukit Kayangan itu. Oh. Iya. Yang pangerannya itu dari Ada putri tadi kulitnya putih, Jambek putih, Jambek. Putri Pinang Masak. Putri Pinang Putri Masak. Pinang Masak, benar. Saya selidiki itu. Ya. Terus Hati-hati nanti udah saya dengar ya. panjang lebar kayak kasus tadi. Udah bisa bener ini, makanya ntar salah juga. Bener tapi ini ya, swear. Saya pernah dapat Oke. cerita kayak begitu. Tapi Ah. kalau untuk lebih detailnya, mungkin kita Itu yang terjadi ini. Saya kemarin di kota Jambi ya. ya. Pas naik motor, tempatnya tongkrongan anak-anak memang dekat tubuh itu, tubuh keris. Pas saya tanya apa namanya, tubuh keris Ciginjai. Kenapa saya ingat Ciginjai? Saya jadi sebelumnya yang enak dan biasa saya ucapkan itu anjay. Nah, anjay ya udah, kalau ini ke anjay aja. Jadi ingat itu Ciginjai. Oke, nah udah. Di mana ini ada kerisnya? Di museum Pak. Museum ini yang di Jambi. Nah, ada museumnya. Saya lihat. Di bawahnya replika. Kerisnya itu replika. Pak, ngapain yang replika dipajang? Ya, yang aslinya di mana? Kalau replika, saya bisa lebih buat lebih keren dari yang ini, saya bilang lebih detail. Tapi yang aslinya di mana? Nggak tahu. Aduh, anti. Nah, saya datang ke Kerinci, logonya keris. Ih, sesuatu banget berarti kan? Itu patut diselidiki. Nah, mungkin ada sambungannya dengan itu. Ada kerisnya di sini. Bisa jadi. Saya ringkas cerita aja ya. Pas masuk Sumatera, ya. Terus saya diantarin dari Cilegon sampai kapal. Ya, dadah-dadahan saya berperip, turun lah. Jam 11 malam. Turun di Bekahuni. Banyak dengar cerita di Lampung banyak begal. Nah, saya sendiri ditemani kita aja. Paling dibegal juga saya ajak nyanyi lah. Bingung gimana? Saya mau bahat bersihnya polos. Jalan, alhamdulillah nggak ada ketemu pas gini. Habis cerita gini ya. Malam nih jam 1. Jam 1 daerah Bukit Garisan. Barisan. Nah, saya ingatnya Garisan aja. Jadi biar ingat terus itu, oh Barisan ya benar. Barisan. Bukit Barisan. Motor saya kempes. Ceritanya aduh, udah nggak ada orang, nggak dapat jam 1:30. Nah, ada orang-orang nongkrong. Lampu terang. Wah, kebetulan saya berhenti. Lagi pada minum tua, orang-orang ada mungkin 5 orang ya. Saya sini, bang dari mana? Dari Bali. Oh, banyak yang percaya. Benar, soalnya kita pengen lihat apa? Yang lihat, saya polos aja ngeliat. Udah, saya tanya, Bapak, bang lagi pada minum apa? Minum ini, tuak katanya. Udah, dia tuang-tuangin dari diri kayak gitu. Di Bali juga ada Pak, tuak juga sama namanya, tapi lebih keras. Oh, coba, minum. Orang minum. Udah mabuk kan? Kita mabuk.
saya ceritain. Ternyata dia garongnya. Mereka begalnya goblok kan yang baru ngomong ini mau ke ini. Nah, lanjut terus Palembang kan itu jalannya kan saya nyasar di kebun sawit. Mungkin jarak hampir 100 kiloan itu kebun sawit terus. Udah bom bensin habis, deg-degannya kayak gimana coba? Saya ngerasanya saya nggak sendiri gitu. Jadi lebih berani. Apalagi cerita padilah tentang orang musafir, itu tuh doanya dijabah yang pertama. Tuh hati-hati nanti kalau saya doa. Jadi Doain dong buat pojok ya, kreatif dong. insya Allah lah ini kalau saya nerawang nih, insya Allah well nih. Woi, tepuk tangan buat pojok kreatif. Ini juga akan jadi barometer untuk satu Sumatera. Apalagi ada Pak Aris tadi itu dari Dinas Pariwisata Budaya ketemu saya. Ada cita-cita mau menjadikan Kerinci adalah kota kopi. Soalnya paling besar di Asia Tenggara. Kita nih punya mutiara nih orang-orang Kerinci itu, tapi dibiarin. Kayak kalau maaf banget, kayak kasih mutiara ke babi nggak tahu nilainya mutiara, kalau dikasih rumput atau apa pacet-pacet di rumput mau. Jadi jangan sampai kayak itu ya, maaf. Kita coba gali budaya yang ada di sini. Ini mutiara yang tertutup lama Kerinci itu. Anak-anak muda nih tugas-tugasnya nih. Uti-uti juga ya. Ini uti sebelah kiri nih. Ya, tuh. Itu untuk Kerinci, kalau warga sini merasa sayang, ada adat budayanya untuk dipertahankan, ayo ini anak muda kita. Ya, Ya, doainlah kita teman-teman. Doain, bisa konsisten. Bisa konsisten. Udah bisa masing-masing. Kalau doainnya, tapi nggak ada yang ngerjain. Nggak bakalan jalan-jalan. Jadi udah sekarang mah ganti konsep cara pola pikirnya. Bukan doain ya, atau kalau bisa atau bisa nggak, jangan. Orang kreatif harus bisa. Itulah cara pandang orang luar ke kota Sungai Penuh kita, Cip. Iya, Bapak. Ya, cara pandang mereka kan, karena mereka sudah kemana-mana juga. Tinggal kita lagi ya. Tinggal kita lagi. Mutiaranya udah diarahin ya, maksudnya waduh Ya, budaya kita banyak. Tapi belum kita Gali lah, gali. Kita gali. gali. Kita jaga terus kan itu. Sebelumnya terima kasih juga teman-teman yang banyak support malam ini. Iya, masih datang juga nyempetin waktunya ngumpul. Iya, terima kasih udah stay. Ada dari teman-teman ini Piknik Kerinci, Fuad, Johan, terima kasih banyak. Saya balik tanya. Ya, saya kasih 2 miliar untuk jalan. Kamu jalan ke Jakarta dari Kerinci. Nih 2 miliar pegang. Atau ini aku kasih ilmu. Nih, ilmu pendidikan itu. Atau uang 2 miliar. Kamu pilih mana? Pilih mana? Uang 2 miliar cash bawa nih, mau pergi ke Jakarta ya. Ada 2 pilihan. Aku kasih uang yang 2 miliar tadi atau aku kasih ilmu. Apa? Pilih apa? Mau pilih Ilmu atau uang cash 2 miliar tadi? Pergi dah ke Jakarta sana. Cuman ke Jakarta deket. Pilih mana? kalau harus lihat tadi ada fisik lagi kamu. Tegas laki-laki mah cepat gitu. Ngambil keputusan, ilmu atau uang tadi? Ilmu. Bagus. Bagus. Pilihan yang benar. 1, kamu perginya juga tenang, nggak takut dibegal garong, udah cukup, tiket mau udah, makan udah. Kalau Bawa uang udah deg-degan minta ampun, ke orang curigaan, kita jadi sugesti, jadi parnoan, ke orang tuding-tudingan, habis uangnya, bego tetap, nggak berilmu, tapi ilmu menghasilkan lebih dari 2 yang tadi. Nah, itu, jadi carilah ilmu sedalam mungkin. Ya settingan untuk mandi dan segala macam juga saya pakai kanebo anaknya.
ininya yang dilipat itu sikat giginya odol kecil cukup lah. Pokoknya kalau sampai kabupaten modalnya saya ridingnya seperti saya tinggal di rumah, bukan seperti riding, saya seperti kegiatan yang biasa saya lakukan di rumah. Setelah duhur saya tidur, setelah subuh saya jalan-jalan di kotanya gitu ya, lari-lari atau apa. Kalau di rumah ya di sini kan bisa sambil jalan-jalan gitu. Oke, gini kita mau tanya juga Pak. Bapak kan udah kesana kemari nih. Oh ya nak, ya. Iya, nah. Melihat daerah-daerah lain dengan keberagamannya. Bagaimana sih menurut Bapak tingkat keberagaman? Oke, kalau saya banding-bandingkan dengan daerah lain, semua pun punya ciri khas masing-masing dan nggak bisa diukur dengan penilaian saya bagusan mana. Nggak mungkin saya bilangin bagusan ini, bagusan itu, enggak. Maksudnya bukan menilai, Tapi melihat untuk yang keberagaman. saya rasakan aja ya. Setelah ini berapa provinsi tadi? Masih ingat sampai sini tuh 9, 10 tuh untuk Kerinci dan negeri ini. Nah, bukan provinsi ini negeri. Nah, negeri Kerinci, bukan provinsi Jambi, negeri Kerinci. Nah, dari perjalanan semua, ini mah saya di tanah Sumatera aja ya, jangan terlalu jauh lah. Setelah Lampung, Palembang, itu trek di jalan seperti kurang berkesan. Ya satu, banyak penipuan di jalan. Penipuannya jalan siang udah panas banget, sampai Celciusnya 150 derajat Celcius. Ada. Jalannya itu penipuannya. Jadi udah jalan bagus, sebentar bukan ember lubang kolam renang. Gede banget. Wah, itu si anjing, goblok anjing. Jalan bagus lagi, itu dah sering ditipu saya. Ketemu lagi lubangnya itu bukan lubang ember, kolam renang, edan. Palembang Jambi sama pemandangan kiri kanan sawit banyak. Nah nyampe Kerinci, wih baru itu nuansa lain. Seperti bukan di tanah Sumatera, ini negeri tersendiri kalau buat saya. Beneran, jangan terbang hidungnya ya. Tapi beneran, Kerinci itu dia seperti negeri tersendiri di luar Sumatera. Kalau terus dia punya aksara. Nah itu apa namanya? Pincu. Bahasa aksara. Dari bahasa dan aksara ada adat dan budaya. Ada. Ini mah bukan kabupaten, bukan provinsi, ini mah negeri. Nah, tinggal dinas pariwisata budaya aja tuh Paris kan. Map tentang Kerinci aja nggak ada. Kantor apaan itu pada kemana? Kerja mana? Map untuk Kerinci saya tanya, ada nggak map Kerinci untuk turisme? Nggak ada, bro. Udah berapa lama Kerinci berdiri? Setahunan. Terus ngapain orang-orang kerjanya itu pariwisata? Enggak, maksudnya saya juga berbuat di pariwisata. Itu sayang banget kalau nggak dioptimalkan gitu. Sampai penuh negeri sehalus Pak. Iya. Tapi memang betul Cik, negeri. Itu baru menurut kita. Las. Kalau bahasa Indonesia kesimpulan. Closing statement. Jadi nggak percuma kita ngobrol ada apa ini kan. Yang kemarin ya dan yang kemarin lusa minggu kemarin sampai yang lalu lah pokoknya. Anggap itu adalah mimpi. Adalah mimpi. Nah, yang lalu itu mimpi. Mimpi dari hari ini yang belum diselesaikan. Nah, yang buruk-buruknya, telan main bulat-bulat. Kalau mau keras, ya ada stop kontak tuh. Nah, itu kode itu. Jadi cabut, stop kontak, jangan kontak lagi si mantan. Move on, just. Nah, yang ini besok adalah tidak ada. Itu prinsip buat senang. Saya alami. Mau coba silakan. Besok anggap itu tidak ada. Jadi intinya nikmatilah hari ini. Kita masih hidup sampai saat ini di hari ini.
pertanyaan sebelum tidur, udah berkelakuan baik sejauh mana, atau kamu berlaku maksiat sebelah mana, baru udah tidur. Besoknya alhamdulillah masih hidup. Itu bisa mah yang kesalahan lalu tuh enjoy aja.